Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku dimanapun Anda berada. Sekarang saya ini mau menjelaskan masalah pertanyaan-pertanyaan saudara di lapangan. Jadi sekarang ini saudaraku, sebelum saya lanjut konten saya, tolong disimak videonya, ditonton sampai full. Semoga ada ilmu di dalam, namun sedikit kita petik, mudahan bermanfaat buat saudara-saudaraku sekalian ya, dimanapun Anda berada, karena terhubung juga ini bulan Ramadan, bulan suci Ramadan, bulan puasa. Jadi mudah-mudahan kita ini selalu diberikan kesehatan, kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa bulan Ramadan, bulan suci, tarawih malamnya. Semoga kita diberikan hidayah, istilahnya kekuatan, kesehatan. Begitupun juga saudaraku sebaliknya ya. Jadi okelah saudaraku, sebelum saya lanjut konten ini, saya mohon saya supaya kita ini saling mendukung ya saudara ya, saling merespon, saling mengunjungi sesama yang para teman-teman ya. Jadi okelah saudara, saya mulai ini pembahasan masalah pertanyaan-pertanyaan di bawah kolom komentar teman-teman. Ada yang bertanya, katanya itu sarang saudaraku, gimana bang kalau sarang itu yang dimaksud warna? Nah itu ya, itu yang dimaksud itu katanya bertanya gimana bang itu sarang kalau yang dimaksud dengan warna. Jadi oke lah ya, itu sarang walet, sejenis apapun itu sarang walet, kualitas bagaimana dan komposisinya gimana, itu membahas masalah warna. Kalau sarang putih itu mahal, kalau sarang putih beras itu harganya standar, kalau sarang kuning itu murah ya, itu harga di bawah. Tapi kalau warna kronis itu yang kayak yang kronis yang sudah kebiru-biruan yang sering saya bahas, itu lebih murah lagi. Jadi itu warna bertingkat-tingkat, warna sarang walet ya, istilahnya kualitas itu sarang. Jangan kita mengatakan wah itu sarang kenapa beda-beda harga ya, begitu ya. Karena banyak pertanyaan itu mengatakan kenapa itu beda-beda harga itu sarang walet, padahal itu sarang walet kita tetap mau dihancurkan ya. Kenapa itu ada dibilang sarang mangkok, kenapa dibilang ada sarang sudut ya, karena ada biasa pertanyaan mengatakan begitu. Kenapa ada dibilang sarang patahan, sarang kakian, sarang serbuan, padahal itu nanti sarang tujuannya semua itu akan dilebur, dihancurkan ya. Itu. Jadi masalah itu yang tingkatan sarang atau istilahnya komposisinya sarang ya, yang jelasnya itu yang di lapangan ya, dan kita itu sebagai pembeli, begitu juga kita menjual. Karena istilahnya bahasanya masih ada pedagang yang lebih besar daripada kita ya, masih ada di atas kita. Bahasanya di atas langit masih ada langit ya. Itu. Jadi itu masalah sarang yang saya mau memperjelaskan ini. Kalau masalah itu kenapa beda-beda ini harganya, kenapa beda-beda masalah, ada yang dibilang warna, ada yang bilang putih ya, itu wallahu alam saudaraku ya. Karena itu kita membeli sarang itu gitu ya, kita itu menjual juga sarang kayak gitu, mesti ada dibilang ini mahal, ini katanya ujung-ujungnya nanti kamu dileburkan kalau di pabrik, misalnya dikelola ya, wallahu alam saudara-saudara ya, karena kita ini bukan bagian pabrik ya. Kalau ada yang tanyakan masalah itu pengelolanya ya, wallahu alam kita tidak tahu ya. Yang jelasnya kita itu pembeli sarang, menjual sarang juga ya. Jadi gitu saudara ya. Jadi itulah tingkatan itu, kenapa itu ada dibilang beda-beda warna, beda-beda harga juga. Itu. Jadi paham saudaraku ya, yaitu yang pertanyaan-pertanyaan ya di lapangan di bawah kolom komentar biasa itu. Makanya dibilang kalau ada yang bertanya berapa harga cong bang, maksudnya cong gimana, cong warna atau cong putih. Itu cong itu kan beli rata, tapi kalau warnanya itu kan warna putih kan agak mahal. Jadi kalau ada yang mau bertanya di bawah kolom komentar, tolong ditanyakan berapa harga cong putih bang. Kan saya sudah paham. Berapa harga cong warna yang patahan bang? Berapa congnya yang istilahnya cong yang
putih beras. Nah, gitu. Kan sudah itu kan ada sudah harganya tertentu. Ya, saudaraku ya. Jadi itu tingkatan-tingkatan harga di lapangan, tingkatan kualitas sarang. Nah, tergantung dari kalau kita membahas masalah harga dengan sarang itu tergantung, makanya selalu saya katakan di konten tutorial saya itu sarang sebenarnya tergantung dari komposisi dan kualitas. Maksudnya komposisinya berapa, kualitasnya berapa, yang baru kita itu sebut harganya ya. Nah, itu yang terpapat di lapangan. Saudaraku ya. Jadi itu saudara ya, itu yang saya paparkan tadi, masalah perbedaan, kenapa ada bilang warna, kenapa ada bilang warna gini, itu tadi saya bahas ya. Sekarang saya pindah lagi membahaskan ini masalah sedikit, karena ada juga pertanyaan itu gimana atur suhunya bagian dalam bang supaya sarangnya bagus ya. Jadi itu pertanyaan lah, saya ulangi lagi karena ya itulah pertanyaan biasa. Saya mau pindah lagi pembahas lain tapi ada pertanyaan biasa gini-gini, jadi saya jelaskan lagi melalui konten kreator saya, melalui konten tutorial saya. Jadi itu masalah kalau sarang mau bagus, intinya itu perhatikan bagian dalam RBW ya. Perhatikan bagian dalam RBW, apalagi bagi yang pemula ya. Nah, itu apanya yang diperhatikan? Pertama, kelembaban ya. Ini kelembaban dia mencapai hawanya dingin ya. Kedua, suhu. Suhu itu kan tadi itu kan dingin kelembaban. Ini suhu itu hawanya di dalam. Gitu. Jadi sarang itu bagus kalau suhunya juga bagus. Begitu juga kelembabannya ya. Kelembaban, suhu. Yang ketiga itu suara. Itu suara dalam ya. Itu mestinya suara dalamnya atau suara huni ya, suara kanakan bagian dalam ya. Istilahnya dan Twitter itu yang suaranya, suara wale. Yang keempat itu kalau bagian bawah, kalau kotor diusahakan dibersihkan ya, karena banyak itu biasa predator semacam kecoa. Istilahnya itu semua yang menghambat di walek ya. Yang kelima ini jangan selalu dimasuki setiap 1 minggu masuk lagi, setiap 1 minggu, malah ada baru 4 hari masuk lagi bagian dalam ruang RBW-nya, padahal itu baru-baru diaktifkan itu dia punya RBW. Itu beda kalau beda kalau sudah senior di walek, sudah lama sampai 5 tahun ke atas, sampai berpuluh tahun ke atas, itu tidak jadi masalah. Itu pun juga kalau sudah lama, kalau kotor bagian dalamnya, sarang pun juga akan berubah. Sarang berubah. Tapi kalau dia panen per 10 hari sampai per 2 minggu itu sarang itu belum sempat berubah warna, baru panen. Itu. Tapi kalau banyak kotoran bagian dalamnya, kalau sudah bertahun-tahun atau berpuluh tahun dia punya bangunan, yang senior teman-teman kita yang di lapangan, yang jelas itu pasti dibersihkan karena banyak kotoran walek, istilahnya maksudnya tai walek ya. Itu. Itu juga walek itu banyak sekali kotorannya, itu pengat di dalam. Baunya juga itu. Jadi walek itu kesehatannya walek bagus. Ya. Jadi itulah teman-teman yang saya sempat paparkan ini melalui konten saya. Mudah-mudahan teman-teman kalau ada yang belum paham, tolong ya tulis di bawah kolom komentar supaya bisa saya jelaskan lebih rinci lagi, baik masalah harga, masalah perkembangan walek, masalah kualitas walek, komposisi, dengan masalah bangunan walek dan yang lain-lainnya ya, yang jelasnya menyangkut dengan walek ya. Ya itulah saudara ya. Jadi mohon maaf ya saudaraku kalau ada kata hilaf, salah, karena saya manusia biasa, tidak luput salah dan hilaf. Nanti lain kali kita jumpa, mudah-mudahan sehat selalu, lindungan Allah Subhanahu wa taala, begitupun juga saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.